Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab 1 Raja-Raja. Kali ini kita angkatkan tema mengenai doa Salomo meminta hikmat. Itu pasal 3 dan sekaligus contohnya hikmat Salomo itu dalam memutuskan kasus. Itu ada 2 orang perempuan sundal yang menghadap raja. Mari kita melihat dulu hikmat jenis apa yang diminta Salomo. Karena kita jangan cepat-cepat nanti menyamakan dengan hikmat Kristus. Kalau dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke 24. Ini saya baca ILT ya. Namun bagi mereka yang terpanggil, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani, Kristus itu adalah kuasa Elohim dan hikmat Elohim. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai ini. Yang penting Kristus itu, Kristus yang dalam batin ya, Christ in you, itu adalah the wisdom of God. Kalau ingin tahu hikmatnya Elohim, ya jalanilah ayat Kristus ini. Ikutilah pimpinan Kristus dalam batin. Baru kita bisa paham itu hikmatnya dalam nanti mengambil keputusan ya, dalam menjalani kehidupan inilah secara umum. Yang diminta Salomo bukan itu. Ya, yang diminta Salomo itu hikmat jenis yang bisa, perhatikan ya, saya baca aja ya, pasal 3 ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Jadi yang diminta Salomo itu menghakimi dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi hikmat yang kalau saya bilang baik jahat itu berasal dari satu pohon pengetahuan. Jadi jangan pikir kalau waktu ada makan buah pohon pengetahuan itu berarti dia hanya berbuat jahat. Enggak begitu. Karena yang dimakan oleh Adam itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi dalam menimbang dalam menghakimi umat ini Salomo minta itu. Ya, hikmat sehingga Salomo tahu ini yang baik, ini yang jahat. Ini yang benar, ini yang tidak, supaya ada keadilan gitu di dalam umat Tuhan yang dipimpin oleh Salomo. Jadi sekali lagi ingat ya, bukan ini nanti saya coba bandingkan hikmatnya, karena nanti kita lihat di kitab Pengkhotbah hikmat yang seperti itu pun sia-sia. Tapi bukan berarti ini Salomo salah meminta ya, karena Tuhan bilang adalah baik ya. Ini dikatakan di sini oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, ini dari Tuhan bilang ini adalah baik ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian, maksudnya hikmat untuk mengambil keputusan dalam menghakimi umat Israel ya. Itu hikmat itu Tuhan bilang ya baik, karena dia sebagai seorang raja ya dia harus bisa. Dulu tuh raja tuh juga hakim, bisa masalah-masalah rakyatnya itu, umat itu diputuskan oleh dia. Nah, karena Tuhan bilang ini baik permintaan Salomo ya, hati yang penuh hikmat pengertian, maka Tuhan tambahkan lagi ayat 13. Ya, aku berikan kepadamu baik kekayaan, kemuliaan ya, bahkan sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah, baru kemudian perhatikan ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Nah, ini berarti hikmat Salomo. Seandainya lah hikmat Salomo itu adalah suatu hikmat Kristus yang dalam arti memimpin kehidupan sehari-hari. Tentu Tuhan tidak ngomong begini lagi dari 14. Jika engkau, loh kan sudah dikasih hikmat untuk memimpin kehidupan sehari-hari. Enggak, ternyata belum. Tuhan bilang, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud. Perhatikan, Daud enggak memiliki hikmat seperti Salomo. Karena dibilang Salomo ini sebelum dan sesudah raja orang enggak ada yang seperti dia. Hikmatnya dalam hal hikmatnya. Tapi dalam hal nanti kita lihat ya, kehidupan sehari-hari atau bahkan dalam dia nggak seperti Daud. Ternyata di akhir hidupnya kan dia jatuh dalam penyembahan berhala. Walaupun itu karena
istri-istrinya itu yang banyak gitu kan. Jadi hikmat Salomo harus jelas kita. Hikmat apa ini? Hikmat yang berasal dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hikmat yang bisa menimbang-nimbang perkara sehingga bisa mengambil keputusan dengan adil. Nah, dicontohkan ini hikmat Salomo nih. Pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-28, ya. Dikatakan di sini ada dua perempuan sundal menghadap raja. Mereka tinggal satu rumah, ya. Yang satu lahir duluan, 3 hari kemudian lahir lagi yang kedua, perempuan sundal ini, ya. Nggak ada orang di situ, kecuali yang 2 orang ini, ya. Kemudian yang seorang ini menyusui ketekan, ya, mati anaknya itu. Nah, ini yang satu ini perempuan sundal yang bandel ini, dia tukar anaknya, kan? Diambil anak yang hidup. Nah, ini ketika yang perempuan sundal yang baik ini, yang satu ini, dia bangun, mau nyusuin, oh, kok udah mati anaknya. Tapi begitu dia perhatikan, ini bukan anak yang saya lahirkan. Ini kan kalau perempuan, ibu-ibu tahu itu, ya. Nah, bertengkarlah mereka, datang kepada Salomo. Yang seorang bilang, ini anakku, yang hidup kan tinggal satu. Yang ini bilang, ini anakku juga, ini anakku katanya. Akhirnya Salomo bilang, ambil pedang. Itu dulu belum ada DNA, tes DNA. Kalau sekarang kan ada tes DNA yang bisa mengetahui. Dulu enggak ada, ya kalau kita pikirkan bingung kan, bagaimana menentukan ini anak si ini atau anak yang perempuan yang ini. Enggak ada tanda bukti, karena mereka di rumah tuh cuman mereka berdua. Ya, tidak ada bukti sama sekali, ya, dan tidak akan mungkin diketahui oleh siapapun, ya. Mau tunggu anak itu besar pun kita nggak tahu. Akhirnya Salomo bilang, udah, ambil dulu pedang dah, bagi 2 aja ini, 1 untuk kamu, ya, 1 untuk sini. Oh, terus perempuan yang bandel ini yang bukan punya anak ini, udah penggal aja, ya, biar kita supaya jangan untukku juga jangan untukmu, kita penggal aja. Tapi perempuan yang melahirkan ini, yang dia punya rasa kasih sayang seorang ibu itu, dia bilang udahlah, biarkanlah, serahkan anak itu kepada perempuan itu, ya raja katanya. Karena dia belas kasihan, ya. Inilah ibu yang asli. Kalau ibu yang asli itu pasti berbelas kasihan. Jadi Salomo itu dengan tindakannya itu dia ingin tahu, ingin memancing. Siapa yang berbelas kasihan kepada anaknya ini? Karena ibu kandung pasti berbelas kasihan dengan anak. Tapi caranya membangkitkan ini bagaimana? Ya, tidak bisa kecuali pedang itu. Nah, ini kan makanya begitu Israel melihat, aduh, luar biasa, ini hikmat dari Tuhan. Tidak mungkin manusia itu bisa dia memikirkan sampai sejauh itu, ya. Akhirnya ayat 28, ketika seluruh Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Katanya ini dibilang ini hikmat betul-betul dari Tuhan. Perhatikan, untuk melakukan keadilan. Jadi bukan untuk memimpin hidup Salomo hari lepas hari seperti Kristus yang adalah hikmat kita, bukan itu. Tapi memimpin, mengambil keputusan dengan adil. Nah, ini dia hikmat Salomo itu. Dan akibat hikmatnya Tuhan kasih itu kekayaan dan kemuliaan itu, semua raja-raja tuh datang untuk melihat hikmat Salomo. Ratu Sheba ini juga ada kunjungan Ratu Sheba, ya. Mereka Ratu Sheba ini tanya banyak hal yang merupakan teka-teki, Salomo jawab dengan mudah, ya, semuanya, ya. Di sini dibilang Salomo itu membuat 3.000 amsal, nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, pohon aras, ya, di Gunung Libanon sampai hisop. Hisop itu lumut, kayak lumut begitu, ya. Bicara juga tentang hewan, burung-burung, binatang melata, ikan-ikan, ya. Dan dikatakan di sini ia menerima upeti dari semua raja di bumi, ya, yang telah mendengarkan tentang hikmatnya itu. Jadi memang Salomo, kita paham dulu, itulah hikmat Salomo. Ya, hikmat yang berasal dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, yang membuat dia bisa ambil keputusan dengan tepat untuk mengadili umat Tuhan. Bukan hanya keputusan aja, memang dia bisa bicara tentang pohon-pohon, hewan, hikmat natural lah, ya, kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, mari kita melihat dulu hikmat Kristus dulu, ya.
Sekaligus langsung kita bandingkan dulu hikmat Kristus ini. Yang kita sudah baca itu Kristus adalah hikmat kita. Kristus itu, saya sudah sering bicara itu ya, Kristus itu Alkitab bilang Perjanjian Baru, Kristus itu ada kepala, ada tubuh ya. Kristus itu ada juga roh, the spirit of Christ. Kristus itu juga adalah kingdom, makanya the kingdom of God is within you. Kristus itu juga adalah apa? All in all, semua dalam semua, ya. Kristus juga adalah hayat kita, ya. Apabila Kristus yang adalah hayat kita, ya, Zoe, ya. Dan semua ini Kristus juga ada dalam batin. Nah, pengertiannya jangan salah, bukan berarti ada di jantung kita di sini yang jasmani itu. Enggak. Ini artinya Kristus itu dalam dimensi sorgawi, tapi karena dimensi sorgawi ini memimpin dimensi jasmani, itu artinya maka itu dibilang Kristus di dalam kita, Christ in you. Ya bukan berarti di dalam cara jasmani, mana mungkin Kristus masuk ke dalam jasmani kita ini secara apa ini? Ya, jangan berpikir jasmani begitu. Kristus itu Christ in you, atau bilang the kingdom of God is within you, itu artinya dimensi sorgawi memimpin dimensi jasmani, ya. Itu makanya Kristus dalam karena prinsip kerja Tuhan itu dari dalam keluar. Kalau iblis dari luar, dari dunia ini yang jasmani ini menipu dia, mengganggu yang mata jasmani kita. Nah itu jadi prinsipnya aja. Oke lah. Jadi sekali lagi dalam Amsal kan dibilang takut akan Tuhan permulaan hikmat. Nah ini bukan yang dimiliki Salomo. Salomo bukan dapat hikmat yang merupakan permulaan Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, bukan itu yang dimiliki Salomo. Karena kalau memang itu yang dimilikinya, bahwa dia udah takut Tuhan dari awal ketika dia masih muda, itu kan dia doanya nih di Gibeon itu masih muda ini, ya. Dia berdoa begitu, kalau memang dia dapat hikmat yang adalah takut akan Tuhan permulaannya itu, tentu makin tua makin berhikmat dia. Karena kalau hikmat itu takut akan Tuhan, makin usianya ini makin tambah, makin dewasa, makin apa. Nyatanya setelah Salomo tua, istri-istrinya ini yang masih muda karena upeti itu ya, istrinya datang terus ada 700 istrinya, 300 gundiknya. Terus ini dan ini bangsa lain ya, Moab ya, Amon ya, Sidon, Het. Bangsa-bangsa lain ini punya ilah-ilah. Dia minta sama Salomo, tolonglah bikinkanlah aku mesbah untuk supaya aku bisa menyembah ilahku, dewaku atau apanya. Ya. Nah, kalau memang Salomo punya hikmat takut akan Tuhan, enggak mungkin dia kasih izin. Ya. Enggak mungkin. Ini nyatanya karena hikmat Salomo itu khusus hanya untuk menghakimi, mengadili umatnya ya. Tapi nyatanya dalam hikmat untuk dengan perempuan-perempuan, karena memang Salomo dibilang memang Salomo sudah mencintai, ya, mencintai. Itu pun nggak berhikmat itu. Udah dibilang Tuhan kok, jangan kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Nanti mereka itu akan bawa kamu ke dalam penyembahan berhala. Nah, itu nyatanya Salomo nggak punya hikmat di situ dia. Jelas akibatnya itu malah fatal sekali. Hanya karena Daud aja Tuhan bilang aku nggak pecah nggak robek kerajaanmu, ya. Jadi dirobek setelah Salomo punya anak Rehabeam. Inilah Rehabeamnya ada Jerobeam yang 10 suku. Ngeri. Jadi jangan dulu berpikir hikmat Salomo itu hikmat Elohim, bukan. Iya memang dari Elohim hikmat itu, tapi hanya untuk memutuskan, mengadili umat dengan adil. Itu satu. Yang kedua juga dia memang punya hikmat natural ya. Dia bisa bicara tentang pohon, dari pohon aras itu sampai ke lumut, 3000 Amsal dan sebagainya. Ini apa 3000 ya? Ya. Banyaknya itu ya. Nah, jangan juga lagi cepat-cepat bilang kitab Amsal memang ditulis sebagian oleh Salomo. Atau kitab pengkhotbah ini, saya mau bicara dulu kitab pengkhotbah ini. Ada yang bilang langsung pengkhotbah ditulis oleh Salomo pada waktu masih tua dia. Jangan cepat-cepat, kita sedang nggak bahas itu ya, tapi pengkhotbah itu istilahnya bahasa Ibrani Kohelet itu lebih cocok dibilang apa, pemikir atau filsuf ya. Dan itu ditulis itu karena ada hikmat Yunaninya di situ barangkali 300 tahun sebelum Kristus. Jadi kita nggak bahas itulah, tapi di situ justru dibilang
Kesimpulan si Kohelet ini, seorang pemikir, seorang filsuf ini, semuanya sia-sia. Orang mau berhikmat kayak Salomo, maupun yang bodoh kayak orang bodoh, mati juga tuh. Ya, orang kaya, ya, kayak Salomo, maupun yang miskin, mati juga. Ya. Semua sia-sia. Kenapa? Karena hikmat yang berasal dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah hikmat yang berasal dari pohon hayat, pohon maut. Ya, ini dua pohon itu simbol dari dua jenis kehidupan. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu suatu jenis kehidupan maut. Banyak orang pikir maut itu kuburan. Dan maut itu sesuai dengan definisinya suatu jenis kehidupan yang dipimpin oleh iblis. Itu perhatikan di Ibrani itu. Iblis berkuasa atas maut. Kalau ini pohon kehidupan yang harus dimakan oleh orang percaya, makanya Yesus bilang, barang siapa yang makan aku, yang memperoleh hidup. Ini jenis kehidupan yang istilah Yunani Zoe. Kehidupan Kristus. Inilah yang menghasilkan hikmat Kristus. Kalau ini hikmat natural, baik dan jahat. Ini, ya, agama-agama nih karena orang makan ini semuanya keturunan Adam nih pada beragama semua. Karena memang pohon ini membuat manusia dari yang primitif sampai yang modern kecenderungannya memang beragama. Ya, New Age misalnya agama orang modern. Itu agama juga itu, ya. Jadi kita pengkhotbah bilang semua sia-sia. Memang benar kok, ya. Itu bukan Salomo yang buat, nanti kita lihat ya. Itu ada barangkali kata-kata Salomo, tapi itu diedit oleh seorang pemikir, seorang filsuf yang melihat bahwa hidup di bawah matahari itu, saya udah pernah hitung itu kurang lebih ada 52 kali istilah di bawah matahari atau di bawah langit. Ini istilah yang dipakai kitab pengkhotbah untuk menjelaskan hidup yang bukan Kristus, ya. Yang bukan dalam dimensi surgawi, tapi yang di bawah langit itu, dimensi natural. Nah, orang yang dalam hidup di dalam dimensi natural, hidup alamiah yang hidupnya digerakkan oleh pengetahuan yang baik dan yang jahat, termasuk agama-agama apa pun juga begitu. Itu hidup dalam alam sia-sia, alam kesia-siaan. Mau kaya, mau miskin, sia-sia. Mau pintar, mau bodoh, sia-sia. Ya, bahkan apapun juga, ya, mau mencari kesenangan sampai bagaimanapun tetap sia-sia. Mata tidak puas melihat, telinga tidak puas mendengar, itu intinya. Jadi sia-sia juga. Ngumpulin harta banyak-banyak juga sia-sia. Nanti mati itu ditaruh ke siapa hartanya? Ya siapa tahu orang yang entah anak cucuku orang bodoh semua, masa kan aku mengumpulkan harta dengan hikmat natural itu ya. Tahu-tahu nyerahin kepada orang bodoh, ya. Sia-sialah. Jadi hikmat Salomo, sekalipun Tuhan bilang baik Salomo itu meminta itu karena dia posisi sebagai raja, masih muda, dan memang dia harus punya hikmat. Kacau nanti itu bangsa kalau nggak diatur oleh hikmat Salomo. Tapi bukan berarti kalau dibandingkan aja dengan di sini ya, hikmat Kristus ini, itu berarti yang ini pun sia-sia juga. Maka kita sebagai dalam konteks perjanjian baru, ini bukan berarti dalam perjanjian lama nggak ada orang yang berhikmat, yang memiliki hikmat Kristus ya. Karena roh Tuhan itu bekerja hanya dalam beberapa orang aja, misalnya imam, nabi, raja. Mereka benar-benar dipimpin Tuhan juga walaupun kelakuannya, makanya ada memang kelakuannya misalnya Yeremia bagus ya, Yesaya atau Daud atau apa semua yang hatinya berkenan pada Tuhan. Tapi kebanyakan roh juga datang itu kadang pergi, datang pergi. Misalnya kayak apa, Bileam itu juga roh Tuhan yang apa, atau siapa ya, banyaklah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, nanti angkat lagi, lari lagi rohnya, ya. Saul salah satu, udah diurapi, datang pergi lagi rohnya, ya. Jadi saudara lihat konteksnya. Yang kita sedang bicarakan konteks perjanjian lama ya, hikmatnya ini memang ini simbol. Nah, kalau kita terapkan ke dalam konteks perjanjian baru, maka kita harus minta atau menjalani ya, karena Kristus dalam batin kita sudah ada, tinggal kita jalani, barulah kita mengenal hikmat Kristus. Nanti kita teruskan dulu sebentar ini ya.
ini sebenarnya nggak bisa selesai dari ini ya, barangkali ini ada soalnya doa saya mau membandingkan doa Yesus ini nanti dengan ada kalau doa Kristen itu doanya doa Yabes, tahu kan? Jadi kayaknya barangkali besok aja lah ya, karena kalau dimulai ini nanti malah waktu kita tinggal 5 menit, jadi nggak selesai, nanti malah putus di tengah ya. Kita coba ambil kesimpulan aja lah dulu. Ya, ambil kesimpulan. Ya, kesimpulannya begini. Kesimpulan berupa nasihat lah ya, dorongan. Kita yang dalam konteks perjanjian baru, kita mesti memiliki hikmat Kristus. Ya. Dan itu sudah ada di dalam batin kita. Umat pilihan Tuhan ya yang menjalani itu. Ya. Karena surat Yohanes bilang pengurapan itu, Christ in you itu, yang istilah Paulus, itu di dalam kamu sudah ada. Itulah yang akan mengajari kamu segala sesuatu. Ya, itulah dia hikmat. Kalau saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan ingin memahami hikmat, bukan hikmat Salomo, hikmat Kristus, ikuti aja pengurapan di dalam ini. Memang untuk memahaminya kan ini ada Alkitab yang di luar kita. Kita bisa pelajari ini harus ya, prinsip-prinsipnya begini ya. Terus kita lihat lagi di luar, bagaimana pengaturan Roh Kudus atas kehidupan kita. Semuanya diatur ini, karena burung jatuh pun tidak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa. Semua diatur. Jadi kita timbang-timbanglah apa yang di prinsip-prinsip Alkitab. Kita lihatlah, timbang-timbanglah bagaimana pengaturan Roh Kudus. Tapi tetap yang menentukan nanti di sini akan memimpin kita dalam hidup ini. Maka kita harus jadi orang bebas, jangan diikat terlalu banyak oleh. Tapi ya itu umat pilihan Tuhan pasti ada kebebasan, dia bebas untuk mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Oke lah, jadi saya rasa kita potong aja dulu ini, sebenarnya kita potong ya, karena kalau saya sambung nanti nggak cukup waktunya. Jadi kesimpulannya, suatu nasihat, suatu ini ya, jalanilah ayat Kristus itu. Ikutilah pimpinan Kristus dalam batin, kita akan ngerti hikmatnya Elohim itu. Ya. Dan hikmatnya itu jalan kita nggak sama dengan jalannya ya. Kalau kita ikutin itu kadang-kadang kita lupa. Karena memang nggak sama. Seperti langit dan bumi bedanya ya, jalanku dengan jalanmu. Hikmatmu dan hikmatku. Makanya jangan mengandalkan pikiranmu sendiri ya, otakmu sebagai bakpao itu. Ikutin aja yang di sini. Bukan berarti nggak pakai otak ya. Otak harus dipakai sebagai kalau orang bilang secondary role, peranan kedua untuk memahami prinsip-prinsip Alkitab, untuk nimbang-nimbang bagaimana pengaturan Roh Kudus. Tapi tetap batin yang menentukan nanti kita mau mengikuti kemana jalan kita. Itu dulu lah ya. Nanti besok kita sambung lagi mengenai doa Salomo ini. Saya mau banding-bandingkan nih dengan doa Yesus ya, dengan doa Paulus juga di jemaat Efesus itu yang bersifat sangat batinia, dan dengan doa Yabes yang udah sampai lagunya dalam kekristenan itu ada ya. Nanti saya mau banding. Mengapa demikian ya? Oke lah. Haleluya. Amin.